Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, sore hari ini kita bolang lagi teman-teman. Dan kali ini kita ada di tempuran kali nih. Jadi ini kita ada di tempuran kali tuh. Kita pas di tengah-tengah kalinya ini teman-teman tuh, kanan kiri tuh. Alhamdulillah sore hari ini kita sudah dapat bambu unik yang luar biasa. Ini Allahu Akbar Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada cahaya teman-teman. Kang Ari, apa ini? Kang Ari bambu dampit 2, cek mahalnya. Oke siap Kang Setia. Nanti tinggal di bawah saja ya. Kayaknya Kang Setia kayaknya sudah siap mau transfer nih. Terima kasih. Ini teman-teman hasil bolang kita. Babe, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bekasi. Semalam kita WA. Kalau aku aduh Babe ya. Aduh, terima kasih ya Babe ya, yang sudah berbagi, yang sudah mengambil salah satu keunikan dari jenis bambu yang Babe. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ada Kang. Ya, jadi hari ini kita dapat bambu unik nih. Bambunya luar biasa ini, jenisnya sederhana tapi ini widih, ini energinya aktif teman-teman nih. Walau ini sering yang kita sering dapatkan. Tapi kali ini kita dapat mati ngurak. Ya, baru saja kita rapikan, kita dapat 2 bambu kendit nih. Nah, ini nih bambu kendit dapat 2. Ini yang masih hijau tadi, yang sudah kita rapikan, ini cukup tinggi ya bambu kenditnya. Dan yang ini jenis bambu kendit tapi ini istimewa yang kecil ini teman-teman. Dan kita tadi bolang di areal yang sebelah sini teman-teman. Jadi areal yang tepi ini ke seluruh sana ya. Jadi nanti kita balik, kita nyebrang ke sungai, nanti kita areal sana. Dan ada satu lagi bambu unik yang cukup luar biasa teman-teman. Dimana ini juga bambu kendit, tapi bambu kendit ini sangat susah sekali untuk didapatkan. Kalau proses pakemnya memang bambu kendit teman-teman, tapi ini sangat susah dan sangat langka. Nah ini nih bambu kenditnya nih. Ah ini saya buat tongkat teman-teman. Nih, ini namanya bambu kendit ya tuh. Tapi ini kenditnya sangat luar biasa. Wayan Sohor, Johor hadir. Widih, saudaraku, terima kasih. Malaysia juga hadir, sudah ada hadir ya. Kang Wayan Sor, terima kasih. Malaysia Johor hadir. Ini bambu kendit rajut Sukmo ini teman-teman. Jadi ini jenis bambu kendit rajut Sukmo. Jadi ini satu mata rantingnya masuk ke dalam, tembus teman-teman ke dalam di sini. Ya. Ini jenis bambu kendit rajut Sukmo. Ini bambu yang cukup langka ya. Mat Guli, terima kasih Mat Guli yang sudah berbagi. Kalau ini sangat, ini 2 ya. 2 lingkaran di sini teman-teman. Cuma bedanya ini satu ruas di bawah, satu ruasnya lagi ada di atas. Ini istimewa teman-teman. Ini sangat susah untuk mendapatkan jenis bambu kendit rajut Sukmo teman-teman. Jadi ini masuk ke dalam, tembus sini. Ini kalau kita potong segini biasanya ya paling nanti kalau kita mau lihat tumbuh rantingnya seberapa panjang, paling nanti kita lubangin. Jadi biar terlihat seperti bulu perindu teman-teman ya. Lampung, terima kasih. Lampung juga sudah hadir ya. Jadi teman-teman seperti ini teman-teman.
nih, ini bambu kenditnya. Biasanya ini kan kita potong sependek seperti ini biasanya ya. Nah kalau ini nih yang seperti ininya, nah ini kan biasanya mata rantingnya ini ada di dalam, nggak masuk teman-teman, tapi ini tembus nih. Tuh, ini namanya bambu kendit rajut sukmo ya, punya energi khusus, tuahnya aktif ini teman-teman. Banten, terima kasih saudaraku, Banten sudah hadir. Widih keren ini, misteri ya. Salam kenal juga saudaraku dari Banten. Pakalongan juga hadir, salam dari Cilacap Nyonge ya. Pakalongan kayaknya ya pada baik ngapake ya. Salam hormat saudaraku semua. Yuk kita bagikan, kita share dulu teman-teman, agar penonton kita nanti bisa tembus di angka 5.000 penonton. Kita upkan dulu ya. Majalengka semoga hadir terus ya, Semarang juga hadir, Lampung hadir, Brebes, Brebes ngapak ke balane nyong juga ke. Wong Brebes melu bae ya, melu bae nongol kok. Terima kasih ya wong Brebes, pokoknya sing ngapak-ngapak dulur kabeh lah ya. Wah, Banyumas ke pada baik ke, Banyumas ke pada baik ke. WN Banyumas. Uli PNJ apa itu, Hu? Ini dapat bambu kendit rajut sukmo. Ya, terima kasih Lombok, wih jauh-jauh juga ya, Lombok, Jember, Jawa Timur, wih keren ini. Wah, Purbolinggo, Pade, boleh saya belajar tentang bambu, boleh ya. Bumi Ayu, Bumi Ayu, ada sahabat-sahabat Arianto Petuk yang sudah hadir. Nanti kita langsung gas bolang ya. Jogja, wih Jogja juga sudah hadir juga, Batu Raden, Brebes, Jember Utara hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Widih Jember. Kepriwe kabar ge? Wong Jember ngomongnya bisa ngapak apa ora ge? Ini teman-teman, hasil bolang kita nih. Dan ada satu lagi bambu yang saya dapatkan juga ya. Kang Holis, widih Papua, salam hormat untuk saudaraku yang ada di Papua. Ya, keren ini saudara kita jauh-jauh sudah hadir. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ini ada yang tahu nggak teman-teman nama bambu ini nih? Nah, cuma ini sedang saya ikat teman-teman. Ini jenisnya bambu sapu jagat. Nah ini sudah saya cuci ya, bambu sapu jagat, jenis bambu sapu jagat teman-teman. Jadi bambu yang tumbuh bonggol ini mati, tapi mata rantingnya naik ke atas semua teman-teman ya. Ini asli teman-teman ya, saya ikat agar ini tidak terlalu lari-lari kemana-mana, tapi ini asli proses alam. Ini namanya bambu sapu jagat. Nah ini saya potong segini teman-teman. Kalau dipotong panjang kalah kaku, nanti bawahnya susah. Ini juga udah panjang ya. Ini sapu jagat. Sapu jagat ini salah satu bambu yang sangat fenomenal, dimana ini untuk menetralisir energi-energi negatif ya. Terus keselamatan, ini bagus teman-teman jenis bambu ini. Biasanya penyimpanan bambu-bambu sapu jagat seperti ini biasanya ini difungsikan di tempat-tempat usaha ya, restoran-restoran, terus tempat-tempat pariwisata teman-teman. Ini jenis bambu sapu jagat seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman, karena waktu ini juga sudah 4:30, agar nanti perjalanan kita balik menuju ke lokasi yang berbeda lagi ini bisa tepat waktu ya, tidak kesorean ya, karena kita juga bolang awal pertama areal susuran kali yang sebelah sini teman-teman. Jadi kita akan masuk ke areal sana. Kepriwe Kang, bisa meneknya ke penak kapora? Itu saudara kita udah naik tuh ya, biasa kodam pendamping saya. Widih, Joko Sutri Sulistyo, konon kemampuan bambu itu mampu menyapu jagat raya. Waduh, aduh. Terima kasih ya teman-teman, kita lanjut ya. Jadi kita sudah sepil-sepil hasil awal ya, hasil awal kita teman-teman. Hasil awal ada 2 bambu kendit ini. Bambu kendit ini istimewa banget teman-teman, kecil tapi bener-bener full power ya. Ini cocok sekali untuk jual beli tanah teman-teman, jual beli tanah, properti, pokoknya yang berkaitan dengan jual beli ya. Artinya di sini nih ada salah satu luka alam yang membentuk goresan alis yang seperti berbalik. Ini namanya petuk
kendit atau petuk alis luka alam ya. Jadi seperti itu teman-teman, inilah salah satu keunikan yang dari alam. Jadi ini kandungan filosofi yang terkandung adalah mampu menopang berat beban hidupnya. Jadi mampu menopang berat hidupnya. Walaupun ini luka teman-teman, tapi ini tidak patah. Coba kalau ini luka alam, biasanya ini kan rentang patah. Jadi ini mampu menopang berat beban hidupnya. Kalau ini patah, yang di atas sudah teman-teman selesai ya, mati akhirnya. Jadi artinya inilah salah satu filosofi tentang bambu kendit, mampu menopang berat beban hidupnya. Jadi ketika teman-teman biasanya nih di dalam kehidupan ini banyak sekali beban dalam kehidupan, mungkin dari harta, mungkin juga dari faktor ekonomi ya. Beban yang diterima itu terkadang banyak teman-teman, tapi jangan terasa menjadi ketakutan atau menjadi kekhawatiran ya di dalam diri kita ketika kita adanya beban-beban di dalam kehidupan. Dimanapun teman-teman, di dalam usaha, rumah tangga itu pasti ada berat beban di dalam lingkungan, di dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya di dalam beban itu ada suatu anugerah, rahmat serta hidayah yang bisa kita ambil, sehingga dalam luka ini membentuk rasa membentuk ros yang walaupun luka alam berbentuk seperti ros. Jadi ini mampu ya akhirnya mengetahui sisi yang ada di bawah ini teman-teman. Inilah bambu kendit yang punya tingkat daya kesabaran tingkatnya tinggi teman-teman. Jadi mudah-mudahan kandungan filosofi ini teman-teman bisa dipahami ya. Jadi jangan pernah merasa khawatir dengan berat beban ya. Walaupun kita luka, dihina, dicaci, dimaki, apapun bentuknya, sesuatu hinaan atau cacian apapun, itu adalah suatu beban di dalam hidup kita. Tetapi nanti kita akan mengerti tentang rasa apa yang kita dapatkan. Ini akan membuat sesuatu keunikan tersendiri di dalam kehidupan kita. Maka jadilah diri kita apa adanya saja teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan kajian-kajian yang teman-teman lebih paham, lebih besar lagi untuk mengkaji sesuatu keunikan yang ada di alam. Oke, siap, yuk kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dalam proses pembolangan sisi posisi yang kedua ya. Sore juga toh anaknya nangis toh jaluk jajan iki loh. Wah, anak saya udah saya siapin ya Kang. Saya sebelum berangkat bolang, istri saya aja tadi pagi sudah saya kasih senilai 7 juta. Itu untuk istri saya tadi pagi saya kasih 7 juta. Anak saya sudah kasih 30.000 di awal tadi sebelum saya berangkat, juga saya kasih 30.000 lagi. Yang kecil tadi saya kasih 25, yang mau berangkat tadi saya mental lagi saya kasih 15.000. Cukup untuk jajan anak-anak saya. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah tadi juga ada sesuatu yang sudah saya berikan dari hasil yang teman-teman berikan, kita sudah berbagi ya. Bulan ini alhamdulillah teman-teman ya. Bulan ini kita bisa berbagi senilai 3.673.000. Ya, banyak terima kasih teman-teman yang sudah berbagi ya. Apa sih kenapa ketika dalam proses pemaharan 530, 770 gitu ya. Ini dari angka yang belakang kita kumpulkan, nanti kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Jadi seperti itu. Dan ini keren teman-teman. Agar apa? Agar bambu-bambu unik yang ada di teman-teman ada kesinambungan untuk sesama ya. Banyak terima kasih teman-teman ya. Jadi mohon maaf ketika kebaikan-kebaikan ini belum bisa saya sampaikan karena privasi bagi orang-orang yang memang terkadang biasanya saya berikan. Tapi insya Allah pada suatu saat saya akan minta izin ya kepada saudara-saudara kita ketika saya berbagi, saya untuk ambil dokumentasi ya. Jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman ya. Banyak terima kasih. Jadi kita gas lagi bolang ya. Yuk kita lanjut. Ini kan udah kita cuci, mudah-mudahan udah nggak gatel. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah yang percaya? Saya nggak perlu orang yang nggak percaya. Saya juga nggak harus dipercaya teman-teman. Kalau percaya sama saya nanti kalah kaku kamu. Jangan percaya sama saya lah, nanti kalah kaku ya. Jangan bambu aja ini jangan dipercaya. Aduh,
Nanti kalah kaku teman. Dalam juga ini. Tuh. Bismillah. Duh, talarnya jeblok aja kanyang bisa kepleset piye. Wish. Alhamdulillah. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Idih. Aduh, saya harus megang bambu, megang tripod. Jalannya licin banget masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Udah naik atas. Kita lanjut dalam pembolangan. Rusep. Ang. Wah, kambing saya udah ngacir kenceng banget ya. Kita pakai kamera depan aja ya teman-teman. Bismillah. Sambil dibantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Nih bambunya nih yang dinamakan bambu sapu jagat. Ini belum saya bersihkan, nanti kalau udah bersih baru kelihatan. Kita baru dapat 3 Kang, 2 bambu kendit, 1 lagi bambu sapu jagat, 1 lagi di bambu kendit rajut sukmo. Itu dibawa oleh saudara kita ya, karena biar nggak terlalu panjang. Jadi tadi kita di areal yang sebelah sana teman-teman. Nah ini kita balik ke sini. Ini areal yang kedua. Areal sebelahnya ya. Jadi kalau kita bolang tuh seperti ini. Wih, pertumbuhan nih. Trunut kendit lagi aja itu. Aja banter-banter ya. Sel banget kok, ngoyok-ngoyok kayak udah jadi loh. Aduh. Siap Kang Basudewa Krishna. Ambles kok talane kok. Idih.
Oke, nang kene pemengkang jagate nang wilayah kene ya, Kang. Kanan kiri. Aduh, bambu ruas pendek doang itu. Nggak mau jadi bambu petuk. Kang, ngising apa? Hah? Wah, ngising maning Jon. Ngisingan banget sih ngarep bolang lah. Ini daerah Cilibang. Cilibang di mana ada salah satu makam yang terkenal, itu namanya makam Munggang Petir. Jadi ada salah satu petapa yang dulu duduk di batu itu megang petir ya, megangin petir itu, tapi petilasannya nggak di sini. Cuma ini wilayahnya masih. Iya, saya lupa kok. Saya lupa ngomong. Aduh, lupa. Maaf ya teman-teman ya. Kelupaan saya ngomong. Alah, kalah kaku. Itu ada bambu tuh. Mudah-mudahan bambu unik. Unik apa bukan ya? Saya turun dulu. Udah mati nih bambunya nih. Ini yang atas ketutupan apa sih? Kanan kiri putar. Alah. Putar. Yo, terkadang takutnya itu kepleset kita memang. Licin itu jalannya tuh. Alah, sok lu ngasih paraksen. Kita juga nyari target bambu pamengkang jagat nih teman-teman. Ayo teman-teman, dibantu di up lagi yuk. Dibantu di tap-tap layar yuk. Sambil di tap-tap layar ya teman-teman ya. Aduh. Cemangkel. Nanti apapun hasil di wilayah ini nanti kita sampaikan. Bambu petuk wujud. Kang, kuncung rambut tenyong nang ndi, Kang? Kuncung rambut tenyong. Kuncung rambut. Ora tiliki kae kae. Hai. Main banget kok. Nang tas apa ya? Ya ini memang areal di sini areal ribuan kumpul bambu teman-teman.
Lah Jon, mau ketinggalan lah iket rambut tenyong mau nang kana Jon. Dewa grewo kayak gila. Iket saya ketinggalan. Ketinggalan motor kayaknya apa ya Kang? Iya kah? Aduh. Kita kalau ngejar-ngejar cahaya juga capek teman-teman. Kita difokus di bambu yang terwujud terlihat nyata. Kurap. Oke, nang wit pring kae awas lho mbok ana ula kobrane kae sing dapuran kae ya. Dapuran kae. Nang wilayah kene pokoknya mbok ana king kobra. Astagfirullahaladzim malah kepaduk lah. Cilacap saya Kang Suro Banteng. Cilacap Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah. Lama banget kita nyari bambu pemengkang jagat ini. Kang Ade Abang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Masku, ucup salamnya. Salam rahayu, salam berkah selalu untuk kalian semua ya. Jauhnya susah. Allahu Akbar. Kang.
Ini ada kendit lagi nih teman-teman. Nih, bagus enggak ya? Nih, tuh. Tuh bambu kendit. Kita biarkan, kita udah ambil ini, kita nunggu biarkan dia suruh tua dulu. Ini bagus ini sebetulnya, ini lingkarannya full. Kang, cepet banget dia. Enggak lah, enggak saya ambil akhirnya teman-teman tuh kan, karena teman saya udah cepet banget dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teman saya kayak udah jadi tuh. Iya kok, kayaknya siluman udah jadi kenceng banget, bolang. Jadi kalah kaku saya. Jika anak kendit kurang dipotong malah. Idih, kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo, mustikanya wujud. Pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wujud.
Kan ada mustika. Alhamdulillah. Rezeki nggak kemana-mana. Kalah kaku kan. Siapa tuh ada 2. Aduh. Alhamdulillah. Kantongin Alhamdulillah dapat 1. Ngumpet dia di sini. Nggak marah, saya lagi ngambil mustika itu. Mustika glugu. Tuh. Mustika gelagak glugu. Kantongin dulu Alhamdulillah. Nanti teman-teman, nanti saya sepil mustikanya. Mustika glugu royong. Potong kompas saya. Kong! Anjing. Udah lari jauh banget dia. Nanti saya sepil ya. Saya kantongin ini mustikanya. Mustikanya saya kantongin. Tuh. Di sini. Mustika gelagak glugu namanya. Kang, sebentar teman sih Kang, kayak udah jadi Kang Rika. Karjo mamu patah. Nanti kalau untuk sepil mustikanya nanti saya lagi bawa bambu. Bambunya aja tadi yang dibakar, pengen lempar pakai ini tuh kalah aku aja bolanya. Alah. Astagfirullahaladzim, Allahumma sholli. Aduh, kecocok maning sih, gila asem banget gitu. Tembus. Aduh, kalah kakuan. Aduh, apa ya? Lara banget. Sem. Apa ya? Oke. Sem. Senut bae kok. Aduh banget dari rumah ini jauh banget. Aduh, kaki saya nginjak apa lagi tadi. Kemarin juga nginjak. Nggak tahu nginjak duri apa nginjak apa. Oh, sakit banget. Nggak ada bambunya ini. Ini hasil nanti kita lagi balik ke arah malah yang sebelah sini nggak ada rumpun bambunya. Ini daerah Cilibang.
Ini juara tiliki gue. Hah? Tiliki ya. Laka. Hah? Kalau kaku bolang wis mulai angel. Cekli bae wis angel. Sangel. Jam 5 pas jam 5. Alhamdulillah. Udah nyampe jalan raya kita. Ini kita sepil nanti hasilnya. Kuli mustika gelaga gelugu. Tendang wae mau nang arah senat senut. Ngeri banget. Sampai dungkar. Bambunya buka. Jadi banjirnya naik. Banjir kemarin pasti. Hah? Iya banjir ini jelas. Kan kan Siapa tahu ada bambu melawan arus. Alhamdulillah. Kita cuma dapat bambu sapu jagat. Sini kita sepil dulu hasil bolangnya. Kita motornya nanti kamu naik bawah sini lah, naik bawah atas lah ya. Aku di sini aja dulu lah. jalan. Mau rawis kena bayi sini. Alhamdulillah. Walah, katoke nyong sowek kabeh nggih. Lelah banget kita hari ini bolangnya. Oke, kita sepil ya hasil kita bolang kita nih. Tadi kita simpan di dalam plastik apa? Ini kita cuma dapat ini aja teman-teman nih. Nih bambunya nih. Bambu petuk kendit. Kenditnya ini istimewa teman-teman, full mati ngurak saya dapatkan. Bambu petuk kendit, jenisnya bambu petuk kendit. Ini kenditnya lingkarannya full teman-teman tuh. Ini satu tuh. Ya, bambu kendit. Ini juga bambu kendit. Ya, tuh. Terus ini lagi juga bambu kendit. Ini namanya kendit rajut sukmo. Oh, kendit rajut sukmo. Nah ini istimewa teman-teman, ini cukup langka ya, bambu jenis bambu kendit ini rantingnya masuk ke dalam. Kendit rajut sukmo, ada 2 sap teman-teman. Tuh, ini atasnya lagi juga kendit. Ya ini kita buat tongkat, kalau yang ini kita buat tongkat karena ini kenditnya
Istimewanya nopo kuwi Kang? Istimewanya ini kenditnya, mata rantingnya masuk ke dalam. Ya, ini mata rantingnya. Jadi biasanya kan mata rantingnya nggak keluar kayak gini teman-teman nih, nggak masuk ke dalam. Ya, nah ini masuk ke dalam, namanya kendit rajut sukmo. Jadi mata ranting yang masuk ke dalam secara proses alam. Nah ini. Ya, jadi ada energi aktif yang menarik sehingga ini masuk ke dalam. Dan ini sampai sini teman-teman, tembus ya masuk. Kalau ini hidup sampai sini, wah keren banget teman-teman ya. Tapi biasanya kendit-kendit seperti ini dia mampu menembus ya. Nah ini, kalau kendit rajut sukmo ini untuk kerezekian bagus banget teman-teman ya, tolak balak. Jadi rajut ini artinya meraba setiap kegiatan atau setiap perbuatan kita kaji ulang. Apakah hari ini saya sudah menjadi orang yang selalu ingin berbuat baik gitu ya. Hari ini apakah ibadah ini cukup untuk mengenal suatu kebesarannya Allah. Jadi ini merajut kembali. Biasanya orang-orang seperti ini selalu ingin bermusahabah. Jadi selalu ingin mengerti. Alhamdulillah ya Allah. Macan luwe, terima kasih macan luwe. Ini jenisnya. Motorku gawangnya lah, imbang sit motornya. Aku gak sih. Ya wis. Saya punya bambu Tanjung Sari Tumpang Sari kali. Bukan Tanjung Sari, Tumpang Sari. Ya, Tumpang Sari. Jadi bambu yang ruasnya pendek. Ya, dua mata ruas yang berdampingan itu bagus Tumpang Sari ya. Jadi bambu Tumpang Sari itu namanya untuk kerezekian. Dua pokok rasa yang selalu menguntungkan itu Tumpang Sari. Inti daripada inti sari. Jadi bambu Tumpang Sari itu memang harus dimiliki oleh para pencinta bambu-bambu ya. Tujuannya untuk mengambil salah satu sarinya. Kang, sampun saya DM, kalau bisa masuk ke Wawa Kang. Langsung aja ke Wawa saya, kan di profil saya kan ada Wawa ya. Nah, klik aja Wawanya. Nah, ini kalau misalkan nanti ada ketertarikan di SS aja ya. Kayak gitu. Ini kalau saya potong segini teman-teman, kalau saya potong segini rantingnya ini tembus ya, keluar. Terlihat ya. Jadi ini masih alamnya seperti ini teman-teman. Jadi ini belum diproses untuk bambu pakem kendit rajut sukmonya belum ya. Jadi kalau ingin mengetahui bambu pakem rajut sukmo, jadi seperti ini cara pemotongannya teman-teman. Dipotong pelan-pelan ya, potong pelan-pelan, sini juga potong pelan-pelan. Nah ini mata rantingnya nanti ditongolin. Kalau kayak gini kan nggak ada nih, nggak ada mata rantingnya. Nongolnya di sini teman, di lubang ini nongolnya. Jadi kalau nongol itu di lubang masuknya, bukan nongolnya di luar. Kalau nongolnya di luar namanya kater-kater. Bikin aja kayak gitu dah. Ini teman-teman pengen tahu. Teman-teman pengen tahu. Kamu dibilangin kalau aku bener. Mecang dulu. Ini kan sudah rajut masuk ke dalam tabung. Lah iya, maksudnya biar ketahuan rajut sukmonya secara otomatis kan harus dibuat seperti itu untuk mengetahui rajut sukmonya gitu. Mundur motornya. Saya mau minum dulu ya teman-teman ya. Izin dulu, saya tak minum dulu nih bentar. Kalau bandulan kunci saya ini bambunya namanya bambu cakra jagat. Mas Kang, pulang. Nggih, monggo Bapak Ibu. Mancing apa, Mas? Anu niki Mbah, bolang pring petuk. Pring petuk. Nggih monggo. Bagus Kang, bambu Tumpang Sari.
Ya ibu. Ada ibu-ibu lek. Ndi. Hoi. Gue kon dipotong, kon ditunjukaken. Ya ampun Kang. Iya maksudnya dipotong dibuat bambu rajut sukmonya. Kalau aku banget sih ah. Kopi dulu lah yuk. Balik lah. Ya udah kamu pulang aja dulu sana lah. Aku tak nanti. Jalan mana ya? Ya wis sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya teman-teman saya ambilin bambu petuk-petuk saya ya. Kebetulan saya juga bawa bambu petuk, saya simpan di bagasi motor saya. Oh mustikanya ada nanti mustikanya. Bentar, saya lupa malah ini saya kantongin. Ya wis. Bambunya dibawa teman saya itu. Nah, dia masih apa ya? Terlalu kental. Jadi kalau terlalu kental dengan hal-hal yang gaib ya seperti itu teman-teman. Jadi susah, kalah kaku. Bentar ya, saya ambilkan bambu ininya ya. Saya ambil motor dulu, motor saya di sana nih. Itu motor saya di sana teman-teman tuh. Jadi saya ambil dulu motornya ya. Boleh apa maning? Oh nonton. Kayaknya hilang. Ini bahaya ini.
Saya pakai motor, jarang saya bolang pakai motor Ninja. Ya, jarang juga bolang pakai mobil. Paling kalau bolang pakai mobil jaraknya jarak jauh ya. Bolangnya. Ini Raja Kepo sudah. Terima kasih ya Raja Kepo yang sudah komen di fikti saya. Keren panjenengan komennya. Jadi namanya Raja Kepo itu kalau komen ya aneh-aneh, namanya juga Kepo. Ya, kalau enggak. Ini teman-teman nih. Bambu petuk yang ini saya bawa ya, kebetulan hari ini memang yang pengen saya bawa ya, karena tadi ada beberapa yang dari sahabat-sahabat Arianto Petuk yang ingin mengenal terkait tentang bambu petuk. Kang Cahyo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya simpan di peti teman-teman nih. Oh, bambu petuk semua ini teman-teman tuh. Nih. Tuh. Tuh. Satu. Tuh. Dua. Tuh. Tiga. Empat. Jadi saya simpan di peti teman-teman ya. Oh. Jadi inilah hasil-hasil bolang ya yang saya dapatkan. Jadi saya simpan aja di peti. Ya ini hasil-hasil bolang. Nah ini nanti ini jenis bambu kendit, petuk alis, kendit namanya. Mana mustika yang dapat? Mustikanya yang tadi, aduh kalah kaku mustikanya, enggak saya sepil ah. Mustikanya enggak saya sepil ya, maaf ya teman-teman, karena nanti pasti menjadi apa hal-hal yang menjadi menarik, nanti dikirain saya ngambilin pusaka punya orang. Nih pokoknya bambu-bambu petuk aja dulu lah ya. Ini. Aman. Kalau dibalik pun nggak jatuh ini nih. Satu peti harganya kalau semua ya, kalau semua itu di kisaran 7.700.000. Satu peti ini 7.700.000. Tak kasih bonus bambu kendit 2 bonusnya nih hasil bolang hari ini. Terus saya kasih bonus juga nih bambu sapu jagat. Tuh, bambu sapu jagat bonusnya ini belum saya rapikan teman-teman, nanti kalau udah rapikan ya. Nih Aku pernah bilang murah lah, nggak nyampe 7.700.000 semuanya. Oh, kalah kaku nggak sama peti-petinya ya, saya kasihkan petinya. Nah
Isinya apa? Isinya bambu. Tadi kan udah disepil, isinya bambu. Baru masuk ya. Kang, sampun wawa di belakang 9087 siap. Saya cek ya wawaknya ya. Enggak peloro. Gue ketabrak mobil gue botolnya. Di anak mobil. Oh iya, anak mobil kalau aku. Bisa lewat orang mobilnya gue. Bisa. Aman ora semene. Aman. Kecemplung orang mobilnya. Ya ora. Apa yang lewat kene? Ora ding mengko. Orang belok mobilnya mong lah karto mamu. Loh, buru-burane warnane ora. Dari batalion mana, Kang? Ini dari batalion Kodim 7083. 7083. Waduh, Kang. Wawa panjenengan, jujur kalau panjenengan nyari bambu petuk, saya angkat tangan nggak ada. Tapi kalau bambu petuk yang saya dapatkan seperti ini ada. Ya, bambu petuk yang tadi nih yang sudah saya sepil. Tapi kalau terkait masalah bambu petuk yang alisnya berbalik, mata rantingnya bertemu, wah itu kalah kaku, Kang. Ya, sampai saat ini puyeng saya, ya nggak paham dengan bambu itu. Karena saya nyari di alam nggak ketemu-temu. Jadi ya saya mohon maaf nggak ada, saya katakan dari sekarang setelah saya membaca wawa panjenengan ini ya. Jadi kalau ini teman-teman nih semua ya, semua untuk terkait semua ya para follower TikTok semuanya yang mengenal sosok Haryanto Petuk. Kalau komunikasinya terkait tentang bambu petuk yang memang alis berbalik, digadang-gadang alis berbalik, mata ranting bertemu berhadapan, itu jangan wawa ke saya ini nyari bambu petuk itu karena nggak ada, Kang. Di saya itu nggak ada. Ya nggak ada, saya nggak punya, bahkan sudah beberapa kali dalam proses pembolangan saya nggak bisa menemukan bambu itu. Ya entah kenapa nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu. Karena untuk saat ini tentang terkait edukasi terkait pring petuk yang alisnya berbalik, mata rantingnya bertemu, selama ini edukasinya masih menggunakan bambu pring petuk palsu. Jadi ditemukannya kebanyakan bambu petuk palsu. Apalagi kalau bambunya tanggal 27 tahun 779 jam 28:90. Alah kalakaku itu lagi ada aja, ada tanggal, ada bulan, ada tahun, ada jam. Waduh kalakaku itu lagi-lagi itu pembodohan semuanya. Kalakaku banget. Kasihan nanti teman-teman kalau nyari bambu itu. Kebanyakan nanti satu nih yang membuat kerepotan adalah hancurnya rumah tangga, hancurnya usaha, hancurnya karir gara-gara mencari keunikan bambu petuk. Di Jakarta dikejar di Jakarta, di Surabaya dikejar Surabaya. Ya kan? Jadi lebih baik pahami dulu pembelajaran. Kenapa sampai saat ini pring petuk kok banyak sekali pring petuk tapi nggak ada yang asli. Nah itu seperti itu, pelajari dulu ya pelan-pelan. Jadi kalau memburunya nilai nominal kalah kaku, Kang. Hancur rumah tangga, hancur karir, hancur jabatan, hancur juga ya rumah tangga. Bisa menjadi faktor kegilaan. Nanti lama-lama bisa gila, nggak nemu-nemu. jadi ya bukan saya nggak percaya dengan bambu petuk. Iya, bambu petuk itu ada. Cuma untuk edukasi terkait bambu petuk selama ini masih menggunakan bambu petuk palsu, sehingga ketika dicari ya bambu petuk palsu akhirnya seperti itu. Kalau saya kan edukasinya bambu-bambu seperti ini, keaslian proses yang didapatkan dari alam. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang masih mencari bambu petuk ya silakan, paling nanti ketemunya saya dibodohin oleh kalian, kalian membodohin yang lain membodohi yang lain membodohi. Jadi akhirnya saling membodohi teman-teman.
Jadi yang penting saya dapat untung dari dia misalkan. Nanti si dia cari untung dari si dia nyari untung dari si dia. Akhirnya muter kayak lingkaran batu rantai kayak gini teman-teman. Dan akhirnya kalau sudah ditemukan bahwa itu palsu baru berhenti. Ya, tapi sebelum ditemukan kepalsuannya, cari dulu musuhnya. Ini loh bambu petok alsi, karena saya taunya harganya miliaran, saya buru. Nanti ada yang gamblingan, ada yang ini banyak lah macam-macam cara. Jadi ya hati-hati aja seperti itu. Tapi kalau di saya nggak seperti itu teman-teman. Ini loh namanya bambu petok kendit jenisnya. Berapa harganya? 230.000. Sudah nyaman. Apa manfaatnya? Sebagai seni alam, keunikan alam dari keunikan bambu. Terus apa yang bisa dipakai? Bisa dipakai untuk tempat usaha, boleh dipakai untuk jual beli tanah, boleh dipakai untuk properti, tukang mebel. Ini sebagai wasilah media saja. Jadi seperti itu ya. Jadi ya pelan-pelan lah. Apalagi pokoknya yang jenis-jenis nih. Kalau mau nyari samurai, tempat saya ada samurai, Kang. Samurai yang sweet gitu keluar bisa. Tapi jangan minta yang putus paku, minta ini, minta itu. Kalah kaku nanti. Saya punya toke, Kang, toke. Tapi tokenya jangan minta yang panjangnya 50 cm, 45, kalah kaku lagi. Saya punya toke, yaitu tokenya yang saya jual. Gitu loh. Jangan terus minta toke ukurannya 45, kalah kaku lagi ya. Nyari toke 45. Cariin aja nih kalau punya cicak yang panjangnya 15 cm, saya bayar 1.337.000, 1 miliar tok cicak ya, cicak panjangnya 15 cm. Cicak panjangnya 15 cm. Kalau nemu ya, kalau nemu nanti saya bayar 1.337.000. Kalah kaku. Sampai kapan nemu cicak panjangnya 15 cm? Cicak kan panjangnya paling mentok 7 cm. 7 cm itu udah panjang banget, 7 cm teman-teman. Cicak. Lah nyari yang 15 cm kalah kaku. Cicak di hutan. Sama aja toke. Toke minimal panjang itu di angka 40, itu udah bagus banget, panjang 40, 42 itu kalau ada ya. Kalah kaku nyari yang 45 sampai 47, 50 kalah kaku. Sama aja nyari bunglon yang warnanya merah. Bunglon loh warnanya merah. Sama aja nyari mustika merah delima, dimasukin air, airnya berubah warna merah. Kalah kaku, sampai kapan mau nemu? Ada lagi gini yang menjadi aneh nih. Ini yang cerita-cerita yang aneh-aneh ya di kalangan pemain uka-uka. Permainan yang sudah zaman dahulu, yang memang sering terjadi di kalangan orang-orang yang memburu jenis-jenis barang-barang seperti itu. Itu pun sangat karena saking semangatnya ya, dia nggak akan pernah mengenal lelah teman-teman, nggak akan pernah mengenal itu. Nih, kalau mau nyari uang petisi-petisi kayak gitu ya, di tempat saya ada teman-teman uang petisi. Jangan bilang uang petisi itu harganya sekian-sekian tuh, kalau mau loh, nanti saya siapin uang petisi. Bukan ngada-ngada kan, ada. Jadi jangan kalah kaku ya. Mau nyari samurai, ada di tempat saya samurai. Mau model apa samurai tuh, yang cuts keluar gitu, saya punya. Tapi kalau ditunjukin nanti buat main uka-uka lagi ke sana, minta yang putus paku lah, yang ini kalah kaku lagi nanti. Capek gitu. Iya. Mau toke cabang 2 ada, yang cabang yang di sini ada, cabang yang kayak gini ada. Saya lagi nyari toke yang belum ketemu-temu nih, toke kepalanya 2. Ini belum ketemu-temu soal saya. Toke kepalanya 2. Ya siapa tahu nanti saya bolang lihat toke kepalanya 2. Kalau ular kepalanya 2 saya sudah pernah dapat, ular kepala 2 sudah pernah dapat, cicak kepala 2 sudah pernah dapat, cicak kepala 2. Serius saya sudah pernah dapat, tapi mati sayang cicaknya. Nggak bisa hidup. Nggak tahu kenapa kok nggak bisa hidup setelah saya tangkap itu. Saya pernah dapat ya, ular kepala 2 juga pernah dapat, belut warna putih betul-betul asli warna putih juga saya pernah dapat ya saya jual nggak nyampe miliaran gitu, nggak kalah kaku beneran miliaran. Yang penting cukup saja bagi saya, terserah itu mau dijual panjenengan 1 miliar 2 miliar, itu hak panjenengan. Yang penting bagi saya cukup saja bagi saya. aduh lah.
Jadi gini teman-teman, ini salah satu kalau orang mau menjadi kesuksesan ya. Contoh nih, carikan namanya apa gitu ya. Jadi teman-teman gini, carilah nilai-nilai benda-benda pusaka, batu, pusaka, kayu ataupun ya itu yang teman-teman harus jual sebagai nilai jual atau nilai seni ya. Ambil nilai seninya, misalkan saya dapat ini, yang saya jual ya ini teman-teman. Terus Kang, saya nyarinya bambu petuk lah, saya nggak ada ya, jangan ngikutin yang nggak ada, adanya yang ini aja yang harus dijadikan. Sama aja teman-teman gini, teman-teman jualan bakso ya kan, terus Mas saya beli mie pangsit, kalau nggak ada ya katakan nggak ada, jangan nanti ya Bu saya bikinin pangsit lah. Jualannya bakso, ketika ada orang minta pangsit bilangnya ada, kalau ada ya kasih aja ke orang di sana Bu yang jualan mie ayam gitu. Nah kalau mau berarti ya siapan bakso dan mie ayam gitu loh. Sama aja di teman-teman nih jualan sate kambing, Bu ada nggak sate kelinci, saya mau beli sate kelinci, ya jangan dipaksain ada sate kelinci, ya nanti kalah kaku kalian ngikutin yang sesuai dengan pesanan. Ya sampaikan Ibu, sate kelinci kalau nggak salah adanya di Ngembang Gendot sebelah sana tuh Bu, Ngembang Gendot di tempatnya. Nah itulah sesuatu hal yang baik, sampaikan hal-hal yang baik yang memang teman-teman pahami. Jangan masuk ke ranah-ranah yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh kan manusianya yang membuat aneh gitu. Jadi seperti itu teman-teman, kalau ingin menjadi orang yang memang apa adanya, kejujurannya apa adanya, sampaikan aja dengan apa adanya. Ngomongmu muter-muter Kang, ya iyalah wong saya menyampaikan yang muter-muter. Ya muter-muter. Jadi gini nih, sekarang sudah saya ini memberikan hal-hal yang menarik teman-teman. Artinya gini teman-teman, kalau teman-teman ingin menjadi sukses ya, terus berkaitan dengan sesuatu benda-benda, apapun bentuknya benda, orang yang akan menjadi adanya sebuah kesuksesan itu dari hobi yang dia tekuni, apapun bentuknya hobi, dia pasti akan mempunyai sesuatu kesukaan, kebahagiaan. Dan terkadang hobi ini bisa menjadi nilai ekonomis, bisa menjadi nilai nominal, ataupun bisa menjadi daya tarik tersendiri. Contoh nih, hobi. Ketika teman-teman hobi di bonsai, wah itu ratusan juta teman-teman. Tapi berbeda dengan orang yang hobinya bonsai, ada nilai nominal. Jadi mencari di mana kalangan orang-orang yang memang betul-betul mau menghargai seni bonsai, mau mengerti tentang seni bonsai, ya akan jadi teman-teman. Gitu. Lah, misalkan nih saya pencinta janda pirang, saya akan nyariin janda-janda pirang teman-teman saya bagi. Ini. Kalak aku lagi aja. Maknanya ini sudah berbeda lagi ya. Oke teman-teman, jadi sepintas pembahasan tentang kalakaku saja itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman menjadi orang-orang yang memang bisa mengerti tentang apa yang saya sampaikan sedikit teman-teman ya. Yang penting adalah ketika saya mencari keunikan dari alam, ini adalah salah satu hobi saya teman-teman. Hobi yang memang saya pelajari itu enggak sebulan 2 bulan, mungkin sudah mau berjalan 27 tahun teman-teman ya, mungkin ya lebih ya, hampir sekitar 27 tahun teman-teman. Dari semenjak saya kecil itu saya sudah bergelut terkait tentang bambu ya, terutama terkait tentang bambu. Jadi kenapa sampai saat ini saya sendiri belum bisa mengerti tentang pring petuk yang sesungguhnya, yang asli, yang konon katanya ya. Jadi maka lebih baik saya mengedukasi sesuatu hasil yang saya dapatkan di alam. Awal mulanya ya seperti itu teman-teman ya, hanya ingin mengenal tentang pring petuk. Ye om gitu. Tapi gini ya teman-teman, kalau orang sudah masuk menjustis ya, pola pikirnya sudah menjustis, ingin mendapatkan pring petuk ya, bambu-bambu unik seperti ini nggak akan ada artinya bagi mereka yang hanya ingin mengetahui tentang pring petuk saja.
Pring petuk sepira mahare Kang. Kalau di bambu-bambu saya nih yang saya sampaikan ya, nih saya sepil lagi siapa tahu ada yang tertarik kalau aku bener. Nih bambu-bambu petuk yang saya dapatkan nih. Ini harganya baunya udah wangi ya, udah ngembang gendot, harganya 530.000 teman-teman. Cukup lah bagi saya, nggak nyampe harga ratusan juta. Ini sapu jagatnya nih. Ini hasil bolang saya nih, sapu jagat. Sapu jagat ini bisa buat mecut teman-teman nih. Aduh. Nih, ini kalau saya lepas nanti jentisnya kayak sapu kayak gini nih. Saya ikat karena biar tidak lari-lari kemana-mana teman-teman ya. Iya, ya petuk jalu, ada petuk jalu, ada petuk sambung roso, ada petuk pamengkang jagat. Halo Devi, terima kasih Devi. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Dan banyak terima kasih yang sudah berbagi kebaikan-kebaikan yang teman-teman sudah berikan ya. Jadi nanti saya coba cek wawas lagi teman-teman. Kita belajar bersama kok teman-teman, kalau yang suka bambu, yang cinta bambu gitu ya. Nah terus kenapa saya begitu memahami terkait tentang bambu ya? Contoh yang disampaikan nih ke teman-teman. Ini sebetulnya bambu Songgo Buwono Kang Mas. Yang panjenengan kirim ke saya ini siapa ya, Wawa. Ini sebenarnya jenis bambu Songgo Buwono. Cuma memang mata rantingnya dibuat seperti petuk ya. Tapi ini bukan bambu petuk, namanya bambu Songgo Buwono. Tapi tidak apa-apa, ini bagus juga ya. Bagus juga, ada seni alamnya, ada energinya yang bisa dimanfaatkan. Bagus ya, keren ini bambunya, bagus. Nih bambunya nih, saya sepil di sini ya. Nih, saya malah lebih suka dengan bambu-bambu yang seperti ini teman-teman nih. Nih, kan ada yang komunikasi lewat wawa saya ya. Saya malah lebih suka dengan bambu-bambu yang seperti ini teman-teman. Karena saya paham benar, ini jenisnya namanya bambu Songgo Buwono. Memang rantingnya dibuat seperti petuk nggak apa-apa teman-teman. Namanya juga sebagai seni, tapi ini bukan pring petuk. Jenisnya namanya bambu Songgo Buwono. Apa manfaat bambu Songgo Buwono? Songgo Buwono ini adalah dimana orang yang suka berzikirullah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini simbolik bambu Songgo Buwono. Jadi punya penerapan energi khusus ya, sebagai orang-orang terkuat di bumi, yaitu dengan cara apa ya, tadi berzikirullah sebagai pakunya bumi. Jadi gitu. Berapa hari bambu Songgo Buwono? Kalau bambu Songgo Buwono saya di angka 330 ya, di angka 330 itu ada yang 4 jari, ada yang 2 jari, 1 jari. Jadi Songgo Buwono ini ciri khasnya itu di jari ya teman-teman, munculnya jari kayak gini. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai berapa banyak gitu. Jadi itu namanya bambu Songgo Buwono. Artinya Songgo Buwono itu mata rantingnya itu biasanya mati. Nah kalau kayak gini ini bambu sapu jagat teman-teman tuh. Jadi ini mata rantingnya. Kalau mata ranting ini kan harusnya tumbuhnya ke samping ya, kayak gini ke samping, ini naik ke atas. Enggak ada. Paling kalau yang saya temukan yang terbanyak itu selama yang saya temukan itu 13 mata ranting ya, yang paling terbanyak saya temukan gitu. Woi Mbah, main Mbah ya. Jadi seperti itu, 9, 10, 11 saya sudah pernah menemukan ya. Jadi terbanyak yang saya temukan itu 13 mata ranting. Itu pun paling ya, selama saya bolang saya kumpulkan ya. Jadi
Satu jari sudah pernah dapat 2, 3, 4 dan terus di rumah ada ya. Nah, seperti itu. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja dulu ya, karena waktu ini juga sudah mau adzan maghrib. Udah sebentar lagi dan banyak terima kasih. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah banyak komunikasi melalui Wawa. Jadi mudah-mudahan teman-teman dalam mencari keunikan bambu tetap bersama, belajar bersama kita teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, saya sambil ngerokok ya. Mandi sana, nggak usah banyak berhayal. Kalau saya balik berkata gini, sudah nggak usah nonton saya, nanti kamu malah jadi kalah kaku, kan repot. Tapi apapun yang disampaikan terima kasih ya teman-teman. Ini suatu kebahagiaan kok buat saya kok. Intinya hari ini alhamdulillah proses pembolangan saya dapat 3 bambu unik. Ini bambu kendit. Kalau memang ada ketertarikan bambu kendit ini silakan teman-teman ya, di angka 230.000. Cukup di angka 230.000. Kalau ini 170 saya kasih nih. 170.000. Sepil pusakanya ya nantilah. Nanti teman-teman ya, saya sepil pusakanya setelah nanti saya rapikan. Nanti malam saya sepil ya. Karena hari ini mohon maaf belum bisa saya sepil. Karena apa? Ada sesuatu yang mau saya kaji. Karena tadi ketika saya proses mengetahui tentang titik di mana ada sebuah benda pusaka itu, tanpa disadari ada sesuatu yang tadi sempat kesenggol. Aduh. Ada yang tersenggol. Jadi mungkin saya jarang narikin benda-benda pusaka, jarang teman-teman ya. Saya jarang sekali narik benda pusaka ya. Biasanya gini teman-teman, adanya benda-benda pusaka karena itu adanya suatu sentuhan. Terkadang tersentuh ya. Jadi kalau teman-teman punya sesuatu yang memang teman-teman pahami terkait tentang sesuatu energi, jenisnya dari benda-benda pusaka, teman-teman pasti paham. Kalau yang punya ilmunya, kalau yang nggak punya ilmunya ya kerepotan teman-teman, gimana sih. Jadi kalau saya kan masih pembolang, jadi ya saya masih pembolang, jadi saya akan belajar teman-teman. Jadi saya masih belajar ya. Jadi kalau yang tahu ilmunya ya insya Allah sentuhan itu pasti akan bisa dipahami. Jadi bukan menggunakan trik sulap, bukan teman-teman. Bukan seperti itu. Kalau trik sulap sih gampang, enggak seperti itu. Ini bukan trik sulap, tapi sesuatu keilmuan yang memang betul-betul teman-teman bisa mengerti dan bisa dipahami. Ya. Jadi seperti itu, bukan trik sulap. Nanti kalau trik sulap, nanti ketika saya ada trik sulap, nanti pesulap merah datang ke tempat saya teman-teman. Pasti saya kalah ya, saya kalah dengan pesulap merah. Kalau saya menggunakan trik pesulap, saya kalah pasti teman-teman, karena pesulap merah tahu, karena dia di bidang tentang sulap. Tapi kalau saya katakan ini loh, hei pesulap merah, silakan buktikan di sini ada sebuah mustika bambu yang memang terbentuk dari adanya suatu pengendapan air yang mengkristal, potong sendiri, buktikan sendiri. Nah baru seperti itu teman-teman ya. Boleh, ayo, boleh undanglah pesulap merah atau bagikan ke pesulap merah. Ya, kan kalau pesulap merah kan itu kan rananya kan pembuktian ya, makanya akan saya cari pembuktiannya teman-teman. Bukan trik sulapnya, ngapain kalau trik sulapnya ya kita nanti kalah. Nanti dia datangin ngilang, aduh kalah kaku, ngilang, sosok Haryanto Petuk ngilang. Wong presiden aja saya kejar-kejar, Prabowo aja saya kejar-kejar, sekelas jenderal aja saya kejar-kejar, apalagi pesulap merah, kalah kaku lagi, aduh.
gila. Bisa dibilang hilang. Aduh. Buktikan kalau bambu saya palsu. Di mana kepalsuannya? Atau Bang Paul, Bang ini bambu saya, atau nyari Bang Paul katanya Master X Paul bambu petok juga nggak berani membuktikan, nyuruh nyari palsunya nggak ketemu-temu di tempat saya. Kalau kaku nggak ada, nyari kepalsuannya di tempat saya nggak ketemu, ya nggak ketemu lah. Wong saya bolanya di alam nyari yang asli, mau nyari yang palsu ya kalah kaku nanti. Mana ada, saya nggak mau nyari yang palsu gitu ya. Buktikan kalau asli. Astagfirullahaladzim. Buktikan kalau yang asli. Kalah kaku bener sih. Ini asli nih. Malah satu kantong, nggak cuma satu nih. Tuh bambu petok tuh. Tuh. Nih satu kantong tuh. Kalau ini palsu ya udah. Namanya bambu petok, petoknya petok jalu. Kalau di komunitas ada juga bambu petok sambung roso, ada juga bambu petok pamengkang jagat gitu ya. Udahlah, suruh datang aja. Bang Paul tahu saya kok, dia sahabat saya. Bang Paul itu sahabat saya, teman-teman. Saya dulu pernah kolaborasi juga dengan beliau, pernah bertemu juga di Jawa Timur gitu ya. Oke teman-teman, karena ini sudah terdengar, bentar lagi terdengar suara adzan maghrib. Sudah datang waktunya sholat maghrib teman-teman. Jadi saya izin undur dulu diri teman-teman ya. Kebetulan mungkin saya untuk pulang ke rumah bisa di 6:30 lah ya. Masih ada waktu untuk bisa melakukan sholat di rumah teman-teman ya. Karena wilayah yang saya datangin nggak terlalu begitu jauh. Jadi banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat Arianto Beduk. Sehat selalu, tetap semangat teman-teman ya. Apapun yang saya sampaikan ini hanya sebatas hasil karya pembolangan saya, tidak melebihkan sesuatu apapun. Adapun sesuatu dalam saya menyampaikan terlalu berlebihan, ini hanya sebatas untuk memberikan sesuatu kenyamanan saja ya, tidak untuk menyombongkan, tidak. Dan bila mana ada sesuatu hal kesalahan dari saya secara pribadi, saya juga mohon maaf, atau lisan, tutur kata saya serta perbuatan saya juga mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Beduk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cemplung teles, mlepune nyemplung, metune teles. Barokallah.